Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Di video ini kita kembali lagi akan membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah dan sekarang kita sudah masuk di huruf jar lam. Yang mana ini kalau menurut saya ya sejauh ini adalah pembahasan huruf jar yang cukup sulit kalau menurut saya karena banyak sekali penjelasan-penjelasan yang di luar ekspektasi saya ya. Dan maknanya lam ini ada 15, jadi apa saja dan penjelasannya bagaimana, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lamu ini merupakan huruf jar lam. Al-lamu laha khamsata asyara ma'nan. Lam memiliki 15 makna. Yang pertama al-milku, tapi di kitab saya di sini harokatnya itu al-maliku ya. Kalau al-maliku artinya raja. Jadi al-milku ya, menunjukkan kepemilikan. Wahia ad-dakhilatu baina dzataini. Untuk makna al-milku itu masuk di antara dua benda atau dua zat. Wa mashubuha yamliku. Nah, untuk lafadz yang disertai huruf lam ini berposisi sebagai yang memiliki. Kaqoulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim lillahi ma fis samawati wal ard. Surat An-Nisa ayat 170. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, segala hal yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semuanya milik Allah. Jadi di situ yang disertai oleh huruf jar lam adalah Allah. Berarti Allah adalah pemiliknya. Wa nahwu ad-daru li Sa'idin. Contoh lainnya adalah redaksi rumah ini miliknya Sa'id. Jadi lafadz Sa'id disertai oleh lam, maka Sa'id adalah pemiliknya. Makna yang kedua al-ikhtisasu wa tusamma lamal ikhtisasi wa lamal istihqaqi wa hiya ad-dakhilatu baina ma'nan wa datin. Makna yang kedua adalah ikhtisas. Lam yang memiliki makna ini bisa juga disebut sebagai lam ikhtisas dan lam istihqaq. Nah, lam yang seperti ini itu masuk di antara makna dan zat. Nahwu alhamdulillah wan najahu lil amilina. Contohnya adalah redaksi segala macam pujian, baik pujian secara zat atau pujian secara makna, itu semuanya dikhususkan kepada Allah. Kemudian contoh yang kedua an-najahu lil amilina. Kesuksesan itu dimiliki oleh orang-orang yang bekerja, baik kesuksesan secara makna ataupun kesuksesan secara zat. Wa minhu qauluhum al-fasahatu li Quraisyin was-sabahatu li Bani Hashimin. Contoh lainnya adalah ucapannya orang Arab al-fasahatu li Quraisyin. Kefasihan itu miliknya orang Quraisy, as-sabahatu li Bani Hashimin, keindahan itu khusus dimiliki oleh Bani Hashim atau anak turunnya Hashim. Makna yang ketiga syibhul milki wa tusamma laman nisbati wa hiya ad-dakhilatu baina dataini wa mashubuha la yamliku nahwu al-lijamu lil farasi. Makna yang ketiga adalah syibhul milki, seolah-olah memiliki. Nah, lam ini bisa juga disebut sebagai lamun nisbah, lam yang dinisbatkan kepada ini. Dan lam ini masuk di antara dua zat. Sedangkan lafadz yang ditemani atau yang dimasuki oleh lam ini itu bukan pemiliknya. Contohnya adalah redaksi al-lijamu lil farasi. Tali kendali ini miliknya kuda ini. Seolah-olah kuda ini memiliki tali kendali ini, padahal kan tidak. Yang memiliki tali kendali ini ya pemilik kuda, karena kuda ini dibelikan tali oleh pemiliknya gitu. Jadi faras di sini seolah-olah memiliki tali kendali tadi. Gitu. Nomor 4 at-tabyinu wa tusamma allama al-mubayyinata li'annaha tubayyinu anna mashubaha maf'ulun lima qablaha min fi'li ta'ajjubin au ismi taqdilin. Makna yang keempat adalah at-tabyin, menjelaskan. Lam ini bisa juga disebut sebagai lam yang menjelaskan, karena lam ini menjelaskan sesungguhnya lafadz yang disertai oleh lam ini posisinya sebagai maf'ul bih maksudnya ya, bagi lafadz sebelumnya, baik berupa fi'il ta'ajjub ataupun isim taqdil. Itu lafadz sebelum lam ya, berupa fi'il ta'ajjub atau isim taqdil. Nahwu
Khalidun ahabbu li min Sa'idin ma ahabbani lil ilmi ma ahmala aliyan lil masaibi. Contohnya di sini, tapi di sini contohnya itu kebalik ya. Di sini contoh pertama yang Khalidun ahabbu li min Sa'idin itu adalah isim tafdil. Kalau diartikan Khalid lebih cinta kepadaku daripada Sa'id. Kalau Sa'id tidak begitu cinta kepadaku, cintanya itu kalah dengan Khalid. Nah, kemudian contoh yang fi'il ta'ajjub adalah ma ahabbani lil ilmi. Alangkah cintanya saya kepada ilmu. Jadi di sini redaksi ilmu itu menjadi maf'ul bih dari cinta, cintaku kepada ilmu. Kalau contoh yang pertama tadi, cintanya Khalid kepadaku. Jadi li posisinya sebagai maf'ul bih, yang contoh kedua lil ilmi itu maf'ul bih. Kemudian untuk contoh yang ketiga ini masih sama, yaitu fi'il ta'ajjub ma ahmala aliyan lil masaibi. Alangkah betahnya Ali menanggung musibah-musibah. Jadi lil masaibi posisinya sebagai maf'ul bih dari ma ahmala gitu. Fama ba'dal lami huwa al maf'ulu bihi. Adapun lafaz yang terletak setelah lam itu posisinya sebagai maf'ul bih. Wa inna ma taqulu Khalidun ahabbu li min Sa'idin idza kana huwa al muhibba wa anta al mahbubu. Ketika kamu mengatakan Khalid lebih cinta kepadaku dibandingkan Sa'id, itu ketika posisinya si Khalid adalah orang yang mencintai, sedangkan posisimu adalah orang yang dicintai. Faida aradta al-aqsa qulta Khalidun ahabbu ilayya min Sa'idin. Namun ketika engkau menghendaki sebaliknya, maka kamu mengatakan Khalid ahabbu ilayya min Sa'idin. Kalau diartikan Khalid lebih saya cintai daripada Sa'id. Jadi posisi yang mencintai itu saya, posisi yang dicintai adalah Khalid gitu. Kama qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim rabbis sijnu ahabbu ilayya. Surat Yusuf ayat 33 wa qad sabaqa hada fi'ila. Sebagaimana contoh firman Allah Ta'ala yang kalau diartikan, wahai Tuhanku, penjara lebih saya cintai. Surat Yusuf ayat 33. Nah, untuk penjelasan ini itu sudah dijelaskan pada huruf jar ila. Yang kelima, at-ta'lilu wasababiyatu. Kaqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Surat An-Nisa ayat 105. Makna yang kelima adalah ta'lil wasababiyah, menunjukkan alasan dan sebab. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Pada contoh ayat ini kita bisa tahu alasan kenapa Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Muhammad itu disebabkan Nabi Muhammad agar bisa menjelaskan hukum-hukum yang sudah dijelaskan oleh Allah kepada manusia. Wa qali syairi minatawili wa inni lata'aruni lidzikraki hizzatun. Ini hizzatun atau hazatun, ini enggak ada harokatnya kalau di kitab saya. Kama antafadho al-usfuru ballalahu al-qatru. Contoh lainnya adalah ucapannya penyair yang ini adalah bahar tawil dan artinya belum bisa saya terjemahkan karena sampai saya bikin video ini saya masih kebingungan mengartikannya. Jadi untuk artinya insya Allah saya taruh di kolom deskripsi kalau sudah tahu, dan kalau ingat. Kalau misalkan kelupaan, tolong beritahu saya di kolom komentar, oke? Wa minhu allamu atsaniyatu fi qaulika ya lan nasi lil madlumi. Kemudian contoh lainnya adalah redaksi ya lan nasi lil madlumi, yang mana lam yang menunjukkan ta'lil di sini adalah lam yang kedua. Ini kalau diartikan kurang lebihnya itu wahai orang-orang yang telah berbuat semena-mena kepada orang yang terdolimi. Mungkin artinya begitu ya. Di sini tuntutan ya, tuntutan kepada orang-orang yang berbuat semena-mena kepada orang dolim. Itu mereka itu dituntut karena telah berbuat dolim kepada orang yang terdolimi gitu. Mungkin maksudnya gitu ya pemahaman saya. Kemudian yang keenam atau gitu, wahiyya az-zaidatu fil i'rabi li mujarradi tauqidil kalami. Makna lam yang keenam adalah taukid penguat, yang mana lam taukid ini adalah tambahan pada i'rab untuk menunjukkan kemurnian taukid sebuah ucapan atau kalam.
Kaqali syairi minal kamili wa malakta ma bainal iraqi wa yasribin mulkan ajara li muslimin wa muahidi. Contohnya adalah seperti ucapannya penyair yang termasuk Bahar Kamil. Ini kalau diartikan saya masih agak bingung ya, tapi saya coba ya. Engkau telah memiliki kerajaan yang ada di antara Irak dan Yasrib, yang mana kerajaan ini melindungi atau menaungi orang muslim dan orang-orang yang berjanji, yang saling mengikrarkan janji. Mungkin maksudnya begitu gitu ya. Wa nahwu ya bu'sa lil harbi. Contoh lainnya adalah redaksi ya bu'sa lil harbi. Ini kalau diartikan mungkin alangkah beratnya peperangan. Mungkin maksudnya begitu ya. Jadi lil harbi di situ itu lamnya sebagai taukid saja ya. Jadi kalau misalkan dihilangkan itu juga tidak masalah gitu. Wa minhu lamul mustanggosi nahwu ya lal fadilati. Di antara lam taukid adalah lam al-mustanghos, lam yang menunjukkan sesuatu yang dimintai tolong. Contohnya ya lal fadilah. Ini mungkin kalau diartikan itu alangkah mulianya orang ini. Di sini kan penjelasan lam al-mustanghos ya, lam yang menunjukkan sesuatu yang dimintai tolong. Jadi ada seseorang yang memanggil seseorang yang lain dengan ya lal fadilah supaya orang yang dipanggil tadi itu dimintai tolong. Mungkin maksudnya begitu. Alangkah utamanya orang ini. Ini kalau misalkan salah tolong dikoreksi gitu ya. Wa hiya la tata'allaqu bi syai'in li'anna ziyadataha li mujarradit tauqidi. Nah, lam yang menunjukkan taukid itu tidak memiliki ta'aluk dengan lafaz apapun. Karena tambahan dari lam taukid ini itu murni untuk taukid saja. Yang ketujuh, at-taqwiyatu wa hiya allati yuja'u biha zaidatan li taqwiyati amilin dha'ufa bit-ta'khiri au biqaunihi ghayra fi'lin. Makna yang ketujuh adalah at-taqwiyah, menguatkan. Nah, ini salah satu anomali dari pemahaman saya ya. Jadi pemahaman saya harus saya luruskan sesuai dengan di kitab ini, yaitu lam yang didatangkan sebagai tambahan untuk menguatkan amil, yang mana amil ini itu lemah disebabkan posisinya berada di akhir. Itu pertama, atau keberadaan amil tersebut itu bukan berupa kalimat fi'il. Fal awwalu kaqoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim lilladzina hum li rabbihim yarhabun, surat Al-A'raf ayat 154, wa qoulihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim in kuntum lirru'ya ta'burun, surat Yusuf ayat 43. Contoh yang pertama adalah amil itu lemah disebabkan posisinya ada di akhir sehingga dikuatkan oleh lam ini adalah firman Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Artinya begitu ya. Jadi di sini yang menjadi amil itu adalah yarhabun. Ya, jadi di sini amilnya itu berupa kalimat fi'il. Nah, ini itu lemah karena ditaruh di akhir. Sedangkan untuk makmurnya yang li rabbihim itu ditaruh di awal gitu. Sehingga di sini ditambahi lam itu untuk menguatkan amil yang lemah tadi gitu. Kemudian contoh yang kedua, in kuntum lirru'ya ta'burun. Nah, ini juga sama. Ta'burun itu adalah fi'il yang menjadi amil, sedangkan lirru'ya itu makmurnya. Tapi di sini makmurnya ditambahi lam untuk takwiyah, menguatkan amil yang lemah disebabkan karena ditaruh di akhir. Ini kalau diartikan, jikalau kamu bisa mentakwil mimpi, gitu. Itu artinya ya. Semestinya kan bisa ditulis begini, in kuntum ta'buruna lirru'ya. Kalau bukan Al-Qur'an loh ya, bisa ditulis seperti itu. Tapi di sini itu dibalik, yang amilnya ditaruh di akhir, yang makmurnya ditaruh di awal. Wasani kaqonihi subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim musaddiqan lima ma'ahum, surat Al-Baqarah ayat 91, wa qalihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'alul lima yurid, surat Hud ayat 107. Yang kedua, di mana amilnya itu bukan berupa fi'il. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 91, kalau diartikan yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Itu artinya ya. Jadi di sini kalau bukan Quran itu bisa ditulis musaddiqam ma ma'ahum. Tapi di sini ma-nya dikasih tambahan lam, dan lam di sini menunjukkan takwiyah, penguat gitu saja ya. Kemudian contoh yang kedua, fa'alul lima yurid. Allah itu zat yang maha melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki.
ini kalau misalkan bukan Quran juga boleh ditulis fa'alun ma yurid gitu. Tapi di sini ma-nya itu dikasih tambahan lam, dan lam di sini menunjukkan makna takwiyah, penguat kepada amil yang lemah disebabkan amilnya itu bukan berupa fi'il. Jadi fa'alun di sini adalah amilnya dan dia berupa sigot mubalaghoh. Untuk contoh yang musaddiqon lima ma'hum, di sini amilnya adalah musaddiqon yang berupa isim fa'il, bukan berupa fi'il gitu. Wahia ma'a kauniha zaidatan muta'alliqatun bil amili alladhi qawwathu li'annaha ma'a ziyadatiha afadathu at-taqwiyatu falaysat zaidatan mahdatan. Nah, lam takwiyah ini meskipun dia itu zaidah atau tambahan, tapi dia itu punya ta'alluq kepada amil yang dikuatkan oleh lam takwiyah ini. Karena sesungguhnya lam takwiyah ini meskipun dia itu huruf zaidah, itu tetap memiliki faedah takwiyah, menguatkan, bukan menunjukkan tambahan saja atau sebagai penguat saja gitu ya. Wakila hiya kazaidati al-mahdoti fala tata'allaqu bisyai'in. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa lam takwiyah itu seperti huruf tambahan murni, sehingga dia itu tidak memiliki ta'aluk kepada lafaz apapun. Tapi ini hanya pendapat ulama yang lain. Kita ikut pendapat yang pertama saja, oke? Yang ke-8, intihaul boyati ay makna ila. Kaqoulihi subhanahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu yajri li ajalin musamma, surat Ar-Ra'd ayat 2, ay ilaihi. Makna lam yang nomor 8 adalah intihaul goyah, tujuan akhir. Maksudnya di sini memiliki makna ila. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Maksudnya li ajalin di sini adalah ai ilaihi, berarti ila ajalin musamma, hingga waktu yang telah ditentukan gitu. Wa qalihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau ruddu la'adu limanuhu anhu, surat Al-An'am ayat 28. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala kalau diartikan, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Jadi maksud dari limanuhu di sini adalah ai ila manuhu, hingga mereka kembali melakukan sesuatu yang mereka dilarang mengerjakannya. Wa qawlihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bi anna rabbaka auhalaha, surat Az-Zalzalah ayat 5. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya, pada bumi ya. Jadi maksud dari auhalaha di sini adalah ai auha ilaiha. Allah memberikan wahyu, maksudnya memberikan perintah ya, ilaiha kepada bumi gitu. Nomor 9, al-istighotsatu wa tusta'malu maftuhatan ma'al mustanghosi wa maksuratan ma'al mustanghosi lahu. Makna lam yang nomor 9 adalah istighosah. Istighosah itu minta tolong ya, dan makna ini tuh unik ya, saya baru nemu. Nah, lam yang memiliki makna istighosah ini digunakan dalam kondisi fathah, maksudnya lamnya itu diharokati fathah ketika bersama dengan orang yang dimintai tolong. Dan lam ini dibaca kasroh kalau bersama orang yang meminta tolong. Jadi al-mustanghosi lahu, kalau diartikan kan al-mustanghosi yang dimintai tolong, lahu untuknya. Jadi saya artikan pihak yang meminta tolong. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Nahwu ya la Khalidin li Bakrin. Contohnya di sini ini kalau diartikan wahai Khalid yang peduli kepada Bakar. Jadi Khalid ini kan bersama lam yang dibaca fathah. Berarti Khalid ini posisinya sebagai orang yang dimintai tolong, ya kan? Nah, kemudian yang Bakar itu bersama lam yang berharokat kasroh. Maka Bakar ini sebagai pihak yang meminta tolong, atau pertolongannya itu dibutuhkan untuk si Bakar. Makanya saya artikan wahai Khalid yang peduli kepada Bakar. Ya, pemahamannya seperti itu kalau menurut saya ya. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Yang ke-10, at-ta'ajjubu wa tusta'malu maftuhatan ba'da ya fi nida'il muta'ajjabi minhu nahwu ya lan farahi. Makna lam yang nomor 10 adalah ta'ajjub, kagum ya.
Dan lam ta'ajjub ini digunakan dalam kondisi berharokat fathah yang terletak setelah ya nida, ya, yang mana ini digunakan untuk memanggil sesuatu yang dikagumi. Contohnya adalah redaksi ya lal farahi. Ini kalau diartikan itu betapa senangnya gitu ya. Jadi ini bukan lam mustagos ya, bukan yang seperti ya lal fadilah, itu beda ya. Tapi di sini itu emang merasa kagum dengan kesenangan. Makanya ya lal farahi, alangkah bahagianya. Wa minhu qawlu syairi minat tawili faya laka min lailin ka'anna nujumahu bikulli mugoril fadli syuddat biyad buli. Contoh lainnya adalah ucapannya penyair yang ini adalah bahar tawil. Ini artinya sampai saya bikin video ini juga saya masih kebingungan. Jadi artinya insya Allah saya taruh di kolom deskripsi kalau saya ingat ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Watus tak manu fi ghairi nidai maksuratan. Tapi kalau di kitab saya itu maksuratun ya. Tapi saya baca maksuratan. Nahwu lillahi darruhu rajulan. Wa nahwu lillahi ma yaf'alu al-jahlu bil umami. Lam ta'ajub ini digunakan kalau pada selain nida itu dalam kondisi diharokati kasrah. Contohnya adalah redaksi lillahi darruhu rajulan. Ini kalau saya artikan kurang lebihnya begini. Alangkah banyaknya pemberian Allah kepada seseorang. Jadi daru itu masdar dari darro ya duru, artinya melimpahkan, mencurahkan atau memproduksi gitu ya. Makanya saya artikan alangkah banyaknya pemberian Allah kepada laki-laki atau kepada seseorang. Kalau misalkan rajul diartikan bukan hanya laki-laki ya, tapi perempuan juga ya. Kemudian contoh yang kedua, lillahi ma yaf'alu al-jahlu bil umami, ini terus terang saja saya masih belum tahu arti pasnya itu bagaimana. Jadi ini saya skip. Kita langsung masuk ke makna yang nomor 11. Yang nomor 11 as-sayruratu wa tusamma lamal akibati wa lamal ma'ali aidon. Wa hiya allati tadullu ala anna ma ba'daha yakunu akiban lima qablaha wa natijatan lahu la illatan fi husunihi. Makna lam yang nomor 11 adalah sayrurah. Sayrurah itu artinya menjadi ya. Nah, lam sayrurah ini juga bisa disebut sebagai lamul akibah, lam yang menunjukkan konsekuensi. Begitu juga bisa disebut sebagai lamul ma'al, lam yang menunjukkan konsekuensi juga ya. Nah, lam ini menunjukkan sesungguhnya lafaz yang terletak setelah lam sayrurah itu menjadi konsekuensi karena dia melakukan sesuatu yang terletak sebelum lam, serta menjadi natijah. Natijah itu kesimpulan bagi lafaz atau bagi kegiatan yang terletak sebelum lam sayrurah, bukan menjadi penyebab ya atau alasan terjadinya ma atau sesuatu yang terletak sebelum lam sayrurah tadi. Paham nggak? Intinya itu gini loh, ketika seseorang itu melakukan ini, maka pasti dia akan mengalami seperti ini ya. Jadi sudah seperti apa ya, sudah seperti sesuatu yang melekat lah. Misalkan kalau seseorang itu hidup, maka endingnya atau konsekuensinya itu nanti ya bakalan mati, meskipun mati itu bukan sebagai tujuan, seperti itu. Nah, kemudian di sini dikasih keterangan tambahan la illatan fi husunihi, bukan sebagai alasan terjadinya sesuatu atau pekerjaan yang terletak sebelum lam sayrurah tadi. Jadi seseorang itu mati itu bukan karena alasan dia hidup ya, bukan itu, tapi mungkin karena sakit atau ketabrak atau apa gitu. Wa tukhalifu lamat ta'lili fi anna ma qablaha lam yakun li ajli ma ba'daha. Nah, ini berbeda dengan lam ta'lil, di mana lafaz yang terletak sebelum lam ta'lil itu tidak selalu menunjukkan tujuan sesuatu yang terletak setelah lam ta'lil. Jadi misalkan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab supaya kamu menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia, misalkan seperti itu. Jadi tujuan Allah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad itu tidak hanya supaya Nabi Muhammad itu menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia, tidak selalu itu, tapi bisa juga yang lain gitu ya.
Wa minhu qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Surat Al-Qasas ayat 8. Di antara contohnya di mana redaksinya terdapat lam sayrurah adalah firman Allah Ta'ala, maka dia dalam kurung Nabi Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Nah, kemudian di sini keterangannya fahum lam yaltaqituhu lidzalika, mereka para keluarganya Fir'aun itu tidak memungut Nabi Musa untuk tujuan demikian, untuk tujuan supaya Nabi Musa menjadi musuh mereka gitu. Tidak, akan tetapi kan tujuannya mereka memungut Nabi Musa kecil kan supaya ini menjadi penerus kita atau menjadi anak kita gitu kan. Wa innamal taqatuhu fakanatil akibatu dzalika. Nah, dikarenakan keluarganya Fir'aun memungut Nabi Musa yang masih kecil, maka konsekuensinya yaitu Nabi Musa menjadi musuh keluarganya Fir'aun gitu. Qala asyairu minal wafiri lidu lil mauti wa banu lil kharabi fakullukum yasiru ila dhahabi. Contoh lainnya adalah ucapannya penyair yang ini merupakan bahar wafir. Ini kalau saya artikan saya agak bisa sih, cuman saya coba dulu ya. Jadi lahirlah kalian semua wahai manusia untuk kematian, dan bangunlah bangunan wahai kalian semua manusia untuk roboh. Karena kalian semua itu akan menjadi zahab. Zahab di sini artinya itu lenyap gitu ya. Fal insanu la yalidu lil mauti wa la yabni lil kharabi wa innama takunu al akibatu kadzalika. Di sini manusia itu tidak lahir untuk mati ya. Serta manusia itu tidak membangun untuk roboh, tidak untuk itu ya. Akan tetapi ending atau konsekuensinya kalau manusia itu lahir ya bakalan mati, kalau manusia itu membangun ya bangunannya bakalan roboh gitu. Nomor 12, al-isti'la'u ay makna ala imma haqiqatan kaqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yakhiruna lil adqani sujada. Surat Al-Isra ayat 107. Makna lam yang nomor 12 adalah al-isti'la'u, di atas ya. Maksudnya di sini memiliki makna ala. Ada kalanya makna ala itu hakikiyah ya, yang sesungguhnya. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, mereka menyungkurkan wajah dalam kondisi bersujud. Jadi lil adqon di sini maksudnya adalah alal adqon. Adqon kalau saya cari di kamus artinya itu dagu. Jadi mereka itu menyungkurkan wajah maksudnya di atas dagu. Jadi yang dipakai sujud itu kan ini kening. Kening itu posisinya di atas dagu. Ya mungkin maksudnya seperti itu ya. Wa qali syairi minat tawili domamtu ilaihi bisinani komisahu fakharra sorian lil yadaini walil fami. Contoh lainnya adalah ucapannya penyair yang ini adalah bahar tawil. Untuk artinya saya masih kebingungan jadi saya skip gitu. Wa imma majazan qaulihi ta'ala wa in asaktum falaha. Surat Al-Isra ayat 7 ay fa'alaiha isa'atuha. Nah, ada kalanya isti'la'nya itu adalah majazi. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, jikalau mereka berbuat jelek, maka kejelekan itu akan menimpa kepada mereka. Jadi maksudnya adalah fa'alaiha isa'atuha. Maka di atas, nah ini di atasnya itu bukan di atas yang hakiki, tapi majazi ya. Maksudnya kejelekan mereka itu akan mereka rasakan sendiri gitu. Kama qala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man asaa fa 'alaiha. Surat Fusilat ayat 46. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, siapapun yang berbuat jelek maka kejelekannya akan menimpa kepada dirinya sendiri. Nomor 13, al-waqtu wa tusamma lamal waqti wa lamat tarihi nahwu hadal gulamu lisanatin ay marrat alaihi sanatun. Makna lam yang nomor 13 adalah waktu. Ya waktu atau periode ya, atau tempo.
Nah, lam ini bisa juga disebut sebagai lamul wakti, lam yang menunjukkan waktu, serta lam at-tarikh, lam yang menunjukkan sejarah gitu ya. Contohnya adalah redaksi hadal gulamu lisanatin. Anak ini berusia 1 tahun. Maksudnya adalah marrot alaihi sanatun. Usianya sudah lewat 1 tahun gitu. Wahia indal itlaqi tadullu alal wakti al-hadiri. Nahwu katabtuhu li gurrati syahri kada. Aid ingda gurratihi au fi gurratihi. Lam ini ketika diucapkan itu menunjukkan waktu sekarang. Contohnya adalah redaksi katabtuhu li gurrati syahri kada. Contohnya ini kalau diartikan saya telah menulis itu pada permulaan bulan ini. Jadi li gurrati syahri kada maksudnya adalah ai ingda gurratihi. Maksudnya ketika awal bulan ini au fi gurratihi atau pada permulaan bulan ini. Wa ing dan qarinati tadullu alal mudiyyi awil istiqbali fatakunu bimakna kibalin au ba'din. Di sini redaksinya itu kibalin ya, bukan qoblin. Atau ketika di situ terdapat qarinah, maka lam ini menunjukkan masa lampau atau masa yang akan datang, sehingga lam tersebut memiliki makna kibal, maksudnya itu sebelum, atau memiliki makna sesudah. Fal awalu kaqaulika katabtuhu li sittin baqaina. Insyaallah baqaina ya. Min syahri kada ai qablaha. Tapi di sini itu kibal ya, sehingga ya kibalaha gitu ya. Yang pertama, di mana lam waktu ini menunjukkan masa madhi, masa sebelumnya atau masa lalu, seperti ucapanmu, saya telah menulisnya sebelum 6 hari dari bulan ini. Gampangannya seperti itu ya. Jadi misalkan sekarang itu adalah bulan November. Jadi 6 hari sebelum bulan November itu sudah ditulis gitu. Ya mungkin maksudnya begitu, itu pemahaman saya ya. Wasani kaqaulika katabtuhu li khamsin khalawna min syahri kada ai ba'daha. Yang kedua, di mana lam waktu ini menunjukkan masa istiqbal, masa yang akan datang. Itu seperti ucapanmu, saya telah menulisnya setelah 5 hari yang terlewat dari bulan ini. Jadi misalkan sekarang bulan November, berarti dia menulisnya itu pada saat tanggal 5 atau tanggal 6-nya ya, biar 5 hari itu benar-benar selesai. Jadi mulai menulis itu di tanggal 6-nya. Mungkin maksudnya seperti itu. Kalau misalkan salah, tolong dikoreksi gitu ya. Wa minhu qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim aqimis sholata liduluki syamsi. Surat Al-Isra ayat 78 ay ba'da dulukiha. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Jadi liduluki syamsi maksudnya adalah ba'da dulukiha, setelah matahari tergelincir. Jadi ini menunjukkan makna ba'da ya, berarti menunjukkan makna istiqbal. Wa minhu hadisu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ay ba'da ru'yatihi. Contoh lainnya adalah hadisnya Nabi, berpuasalah kalian semua setelah melihat hilal dan berbukalah, atau maksudnya di sini itu dan berhentilah puasa memasuki Idul Fitri ya, setelah melihat hilal. Ai ba'da ru'yatihi maksudnya adalah setelah hilal itu terlihat atau melihat hilal. Yang nomor 14, makna ma'a kaqauli syairi minat tawili falamma tafarraqna ka'anni wa malikan lituli ijtima'in lam nabit lailatan ma'a. Makna lam yang nomor 14 adalah memiliki makna ma'a. Contohnya seperti ucapannya penyair, yang syair ini adalah bahar tawil. Ini saya juga masih kebingungan menerjemahkannya, jadi saya skip. Kita langsung menuju ke nomor 15. 15, makna fi kaqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nadau al-mawazinal qista liyaumil qiyamah. Surat Al-Anbiya ayat 47 ay fiha. Makna lam yang nomor 15 adalah memiliki makna fi di dalam ya. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Jadi maksudnya liyaumil qiyamah adalah fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa qawlihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yujalliha liwaqtiha illahu. Surat Al-A'raf ayat 187 ay fi waqtiha.
Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya kiamat selain Dia, selain Allah. Jadi li waktiha maksudnya adalah fi waktiha, pada waktunya hari kiamat. Wa minhu qauluhum madha li sabilihi ay fi sabilihi. Contoh lainnya adalah ucapannya orang Arab, dia telah lewat pada jalannya. Jadi lisabilihi ay fisabilihi, maksudnya adalah pada jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk pembahasan huruf jar selanjutnya yang nomor 10 dan nomor 11 ya, di sini ada dua, yaitu wawu serta ta. Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Atau sekalian ya, wawu, kemudian ta, kemudian mud serta mundu. Berarti ada 4 ya. Berarti huruf jar nomor 10, 11, 12, dan 13 insya Allah akan kita gabung di video pembahasan berikutnya. Ya insya Allah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.